Salam aleihim bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya. Salam Pancasila, merdeka, Ganjaris. Saudara-saudara. Ya, rambut saya sudah ganjaris ya, dalam dua kali dicat sudah ganjaris ya. Ini karena saya sudah berumur 60, antara uban dan yang hitam itu 50-50. Makanya ya sudah, nanti habis ini saya tidak cat lagi, biarin alami ya, yang tumbuh itu putih-putih biarin alami ya. Seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudara yang ganjar ya, karena ini sebuah momentum ya. Boleh dicat yang muda-muda sini aja, bagian sini ya. Kalau saya kan memang sengaja seperti ini karena memang sudah ubannya sudah 50-50. Baik, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, akan membahas sebuah tema ini pasti tidak pernah dipahami oleh di luar sana ya. Dua bagian Taurat, hukum dan agamawi. Nah, Taurat itu ada dua bagian, disebut hukum Taurat dan ritual agamawi atau hidup keagamaan. Ya. Di dalam Galatia 4 ayat 4, Yesus ya, Allah menjadi manusia, Yesus harus takluk pada hukum Taurat. Yesus takluk pada hukum Taurat dengan cara apa? Disunat. Disunat itu hukum Taurat. Yesus disunat, saya nggak usah sebutin ayatnya. Yesus membayar akikah atau pentahiran pakai burung itu ya, sepasang burung merpati, burung tekukur itu ya, tidak usah saya sebutkan. Yesus juga merayakan hari pondok daun, betul? Yesus juga merayakan Paskah, betul ya. Yesus juga mengajar setiap hari Sabat, betul ya. Jadi sunat, kemudian akikah, pentahiran, kemudian hari Sabat, kemudian pondok daun, kemudian Paskah, itu antara lain hukum Taurat. Ada lagi satu lagi bagian Taurat, yaitu hidup keagamaan atau ritual agamawi. Misalnya membasuh tangan. Ya, mau makan basuh tangan itu ritual agamawi. Terus dan lain sebagainya. Yesus suatu saat dikritik oleh orang-orang ahli Taurat. Yesus, kenapa engkau tidak makan basuh tangan? Ya. Yesus mentaati hukum Taurat, tetapi Yesus tidak melakukan ritual agamawi, basuh tangan enggak. Sabat itu ada hukum, tapi ada juga agamawi. Hukum Tauratnya dijalankan oleh Yesus, Sabat dia ibadah terus menyampaikan khotbah. Tapi ritual agamawi enggak, misalnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kemudian murid-muridnya makan gandum pada hari Sabat. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dibatalkan oleh Yesus apa? Di dalam Efesus 2 Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan apa yang dibatalkan? Hukum Taurat. Hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Sunat dibatalkan. Sunat itu dipotong di ujung, itu ketentuannya. Demikian pula di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi. Yang digenapi apa? Hukum Taurat. Ya, digenapi, lalu nanti Efesus 2 ayat 15 dibatalkan. Yesus datang menggenapi hukum Taurat, Yesus mati membatalkan hukum Taurat. Kebanyakan 90% gereja hanya membaca waktu Yesus datang. Lihat itu, Yesus datang itu menggenapi, mana ada membatalkan. Itu Yesus datang. Yesus mati, kamu baca enggak? Efesus 2 ayat 15. Yang Yesus mati kami pura-pura buta huruf, Pak. Ya, itu semua pendeta kaleng-kaleng di luar sana, romo kaleng-kaleng di luar sana,
Di samping tidak bisa membedakan mana hukum Taurat, mana ritual agamawi. Dia nggak bisa bedain itu. Kemudian dia juga menolak hukum Taurat dibatalkan. Efesus 2 ayat 15 dia tolak. Dia pikir hanya Yesus itu datang menggenapi. Iya, waktu Yesus datang menggenapi betul. Yesus mati itu loh yang kalian nggak pernah baca. Minum dulu. Ya. Ya, clear? Oke. Hukum agamawi oleh Yesus disebut hidup keagamaan di dalam Matius 10 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, kalian itu mustahil bisa masuk surga kalau kamu dasarmu itu menjalankan hukum hidup agamawi. Ya, hidup agamawi. Mau makan, cuci tangan. Terus apa lagi? Hidup agamawi semua deh ya. Yang sering dikritik itu. Apalagi ya? Ya banyak lah ya. Apalagi ya contohnya ya. Puasa ya. Puasa juga termasuk hidup agamawi itu ya. Terus mati dipocong. Ya, Yesus matinya dipocong ya. Karena Yesus ketika mati kan terserah orang yang hidup toh. Dia dikafani ya, mati dipocong. Kemudian contoh lain ya banyaklah ya. Banyak seperti itu. Jadi Taurat itu ada dua. Yang satu hidup agamawi ya, satu lagi hukum Taurat. Nah, yang batal itu hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Tetapi karena Kristen itu bukan agamawi, maka otomatis ritual agamawi ikut batal juga. Ketika orang Yahudi asli, saya nggak bicara Yahudi KW ya, mohon maaf ya, Yahudi KW itu jemaah iblis, Yahudi palsu. Ya. Yahudi asli kan jadi Kristen semua, maka meninggalkan hidup agamawi, karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah faith, iman. Ya. Makanya dengan batalnya hukum Taurat, otomatis hukum agamawi batal. Yesus pernah berkata begini, percuma kamu beribadah kepadaku, perintahmu adalah perintah manusia. Nah, itulah hukum agamawi. Perintah manusia itu adat istiadat kamu lakukan, perintah Allah kamu abaikan. Itulah Taurat agamawi. Di dalam Markus 7 ayat 7 dan ayat 8. Percuma kamu beribadah kepadaku. Kata Yesus, beribadah itu kepadaku. Bukan kepada Bapa, bukan. Bukan kepada segitiga. Hello segitiga, engkaulah Allah kami yang maha kudus, segitiga, aku beribadah kepadamu ya segitiga. Atau Tritunggal. Tritunggal maha kudus, aku beribadah kepadamu Tritunggal. Yesus berkata, beribadah itu kepadaku. Yesus Allah. Yesus sekarang Allah. Jadi beribadah itu kepada Yesus Allah. Bukan kepada Tritunggal, bukan kepada segitiga. Jemuran hati-hati ya, jemuran segitiga nanti disembah-sembah oleh umat segitiga itu. Clear? Ya. Jadi Taurat ada dua bagian, ada hidup agamawi, ada hukum Taurat ya. Hukum Taurat batal, otomatis hidup agamawinya juga batal karena kekristenan bukan agama. Nah, yang jadi masalah di luar sana ada yang mengklaim ya loh, sunat misalnya ya. Sunat sudah batal, Pak. Ya, di luar Yahudi sudah nggak ada yang sunat ya, tapi saya sunat. Kenapa Pak Ade sunat ya? Di samping untuk alasan ya kesehatan juga, karena dulu kan saya Muslim, jadi saya sunat. Pak, bisa dibuktikan, ditunjukin kamera Pak? Ya jangan dong. Ya jangan itu. Saya punya anak laki-laki juga saya sunat ya, ponakan-ponakan saya juga disunat semua sama istri saya itu. Istri saya dokter ya, jadi sunat semua ponakan saya itu disunat sama istri saya semua itu. Ya. Seperti itu ya. Cucu-cucu saya juga nanti disunat juga ya. Sunat misalnya, sunat diklaim itu. Kami sunat loh, dasarmu sunat apa? Dalilnya. Dalil Ibrahim loh, Ibrahim kan ada di Alkitab, itu sudah batal ya. Apalagi akikah atau pentahiran ya. Pakai kambing, pakai itu ada di Alkitab itu ya. Kalau orang lahiran ya pentahiran ibunya, kalau anaknya laki-laki pakai kambing, kalau ini ada aturannya itu. Anda pakai aturan itu, iya itu sudah batal. Ya. Sunat sudah halal haram gitu.
Anda masih halal haram? Iya. Dasarmu apa halal haram? Dalilmu mana? Dalil imamat, Pak. Pada waktu Nabi Musa. Dalil halal harammu pada waktu Nabi Musa bukan? Iya, Pak. Sudah batal. Banyak orang tidak mengerti ini ya. Orang-orang sangat apa ya? Sangat ini ya. Kami puasa itu hidup agamawi ya. Kami puasa, kami sunat, kami halal haram dan sebagainya. Lah dalilmu mana? Dalil Nabi Musa sudah batal. Kalau dalilmu Nabi Musa sudah batal, bikin dalil sendiri silahkan. Ya seperti itu. Supaya semua orang itu tahu ya. Ya, ada Taurat, ada hidup agamawi. Lah kamu jalanin Taurat tapi Yesusnya kamu tolak. Yang menurunkan Taurat siapa? Yesus. Yang menurunkan sekaligus yang membatalkan. Karena yang memfirmankan tentang Taurat itu Yesus, maka yang membatalkan harus Yesus. Yesus memulai Taurat dengan menulis jarinya di dalam kedua loh batu. Keluaran 31 ayat 18 ya. Lalu mengakhirinya dengan mati disalib. Efesus 2 ayat 15 Paulus berkata, dengan matinya sebagai manusia maka membatalkan hukum Taurat. Cuman Paulus yang ngomong gitu. Paulus bisa ngomong gitu dari mana? Ya difirmankan oleh Yesus. Paulus ini kan jahat banget sebelum bertobat. Setelah bertobat dia dipakai. Aku memakai Paulus jadi alatku. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya. Jadi clear? Belum pernah ada yang menjelaskan ini bahwa Taurat itu ternyata ada dua bagian Pak. Yang satu hukum, satu lagi ritual agamawi. Hukum Taurat batal karena kekristenan itu bukan agama, maka ritual agamawi otomatis batal. Gitu loh, ya. Tapi yang dibatalkan oleh Yesus itu hukum Taurat. Ritual agamawi hari ini masih dijalankan oleh Yahudi ya, misalnya tentang veil itu apa? Veil itu telekung ya. Veil, telekung. Nanti akan saya bahas sendiri soal veil atau telekung ya. Jilbab lah ya, soal jilbab ya. Kemudian soal ritual agamawi, panggilan ibadah yang sering disebut azan. Kemudian bersesuci atau sering disebut wudhu. Kemudian sholat Yahudi itu masih dilakukan oleh Yahudi sampai hari ini, tapi dirubah-rubah dikit gitu. Karena itu agamawi, itu agamawi. Kemudian ngaji, membaca kitab-kitab Yahudi, ngaji itu juga dilakukan oleh Yahudi. Turun ke Kristen Arab. Kalau Anda di tanah Arab ya, di situ ada ngaji, ada azan, ada wudhu, ada sholat. Masuk ke Indonesia, Kristen Arab Ortodok, salatnya 7 kali sehari, kemudian pakai jilbab, kemudian juga ngaji Alkitab bahasa Arab, kemudian apalagi ada wudhu, ada azan, ya seperti itu ya, supaya kita semua tahu, lupa ternyata ada hukum Taurat dan ada ritual agamawi, ya kalian semua nggak tahu kan ini kan? Sehingga yang ritual agamawi Anda jadikan seolah-olah ini menjadi utama ya. Contoh simpel, salat. Salat itu adalah ritual agamawi ya. Tidak ada dalilnya di Alkitab, tapi itu dilakukan oleh Yahudi. Azan, memanggil salat, memanggil untuk beribadah. Telekung itu cuman budaya gitu. Budaya atau ritual agamawi lah ya. Seperti itu. Nah yang gini-gini ini dijadikan sebagai hal yang utama lalu wah seperti itu ya. Supaya tidak simpang siur ya, seperti itu ya. Ya, jadi clear, nanti saya akan membahas secara terpisah tentang veil ya. Veil itu jilbab dan satu paket ya. Ya jilbab, ya sholat, ya azan, ya wudhu, ya apalagi ngaji gitu. Berpakaian ala Arab seperti itu. Pakai ayat Alkitab Pak? Iya, harus pakai ayat Alkitab. Ya. Oke, clear Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya
Allah yang benar. Salam Pancasila, merdeka, Ganjaris. That it.